ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما صدق الله العظيم. Ya Allah, berikan aku kemudahan dalam menghafal Al-Quran. Berikan aku ilmunya manfaat dan barokah. Amin. Madinah, sebentar lagi aku akan meminangmu, insyaallah. Astagfirullahaladzim. Kenapa dia bisa masuk dalam mimpiku, ya Allah? Astagfirullahaladzim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتوفيقا. Coba dengarkan Ustazah ya. Wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Coba. Wa ma zadahum illa imanan wa tawfiqa. Madinah, akhir-akhir ini hafalan kamu agak menurun, tidak seperti biasanya. Dan Ustazah dapat laporan kamu sering kelihatan melamun. Ada apa? Jawab yang jujur, Madinah. Ingat, bohong itu dosa. Dan setiap dosa sekecil apapun akan berpengaruh pada hafalan kamu. Begini Ustazah, beberapa hari yang lalu saya dikirim orang tua. Mereka berencana mau menjodohkan saya dengan anak dari pengusaha kaya raya di desa saya. Ya, terus? Saya bingung Ustazah. Di satu sisi, saya takut mengecewakan orang tua. Di sisi lain, saya masih belum siap. Apalagi hafalan saya masih 21 juz dan saya masih belum lulus. Saya masih mau meraih cita-cita saya. Ya Ustazah, kasihan Madinah, tolong bantu Madinah. Oke, kalau begitu Ustazah akan bantu kamu ya Madinah, dan membicarakan hal ini dengan kedua orang tua kamu agar menunda rencana tersebut, ya? Terima kasih Ustazah. Masalah Habibi, lebih baik kamu ceritakan juga sama Ustazah. Apaan sih? Habibi siapa? Kamu punya pacar, Madinah? Kalau kamu berpacaran, Ustazah tidak bisa lagi bantu kamu. Ingat ya, Madinah, pacaran itu pelanggaran berat, Madinah. Kamu bisa dikeluarkan dari pondok. Daripada kamu berpacaran dengan orang yang tidak jelas itu, mending kamu menikah dengan orang kaya di desa kamu. Tidak Ustazah, saya nggak pacaran. Terus, Habibi tadi siapa, Madinah?
Begini ceritanya Ustazah. Jumat kemarin, Madinah mewakili pondok lomba baca kitab kuning tingkat provinsi. Dan dia berhasil menjadi juara 1 kategori putri. Sementara juara 1 kategori putra diraih oleh Habibi santri asal Malang. Selama kegiatan lomba, sepertinya Habibi perhatikan Madinah. Nah, malamnya Madinah bermimpi bertemu dengan Habibi. Ia mengatakan, sebentar lagi saya akan meminangmu insya Allah. Astagfirullahaladzim. Istighfar Madinah. Istighfar. Sampai segitunya kamu memikirkan laki-laki yang tidak kamu kenal Madinah. Dan sampai terbawa mimpi. Itu Madinah yang membuat hafalan kamu terhambat itu. Bertobatlah Madinah. Bertobat. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam Ustaz. Perkenalkan, saya Habibi. Saya mau sowan ke Pak Kiai. Apa beliau ada? Oh Pak Kiai lagi pengajian di luar kota. Insya Allah besok pagi baru pulang. Kalau putra Kiai ada? Kalau putra Kiai insya Allah ada, masih di masjid. Ini kebetulan selesai pengajian di masjid. Kalau begitu tolong antarkan saya bertemu dengan beliau. Oh nggih, monggo silakan. Allahu Akbar. At-tahiyyatul mubarakatuh. Tayyibadillah. Assalamualaikum. Ayuhan Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa ala ibadillahi illallah. Rasulullah. Wa ala. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada tamu dari mana? Oh, iya. Mari. Maaf, Mas ini siapa dan dari mana? Perkenalkan Gus, saya Habibi dan ini teman saya Hanafi. Kami dari Singosari, Malang. Alhamdulillah kami baru saja lulus dari Pondok Syafi'iyah di Malang. Alhamdulillah. Terus ada yang bisa saya bantu? Begini Gus, saya punya adik yang bernama Nadia. Dia masih mondok di sini. Dia banyak bercerita tentang salah satu santriwati yang ada di pondok ini. Namanya Madinah. Oh iya. Terus gimana? Beberapa bulan yang lalu ketika saya mengikuti lomba baca kitab kuning tingkat provinsi, secara tidak sengaja saya melihat Madinah. Lalu teman saya ini suka sama Madinah, Gus. Dan ingin ta'aruf, kenal lebih dalam tentang akhlak dan ibadahnya Madinah di dalam pondok. Bukankah Mas Habibi ini sudah dapat info banyak tentang Madinah dari adiknya yang mondok di sini? Iya, benar, Gus. Maksud kedatangan kami ke sini ini untuk memastikan dari Kiai atau Gus selaku pembina dan pembimbing pondok pesantren ini. Dan sekaligus mohon izin, Habibi ini berencana ingin meminang Madinah. Oh, jadi begini Mas Habibi dan Mas Hanafi. Pertama, saya sangat senang dengan kedatangan antum berdua ke sini. Memang beginilah seharusnya jalan seorang santri ketika hendak menikah. Melalui ta'aruf, bukan melalui pacaran. Ta'aruf itu tujuannya mencari ridho Allah, sehingga cara yang digunakan pasti sejalan dengan ketentuan Allah. Sedangkan pacaran itu tujuannya adalah memperturutkan hawa nafsu, sehingga caranya pasti tidak sejalan dengan ketentuan Allah, seperti melalui janjian, telepon-teleponan, ketemuan, berkholwat.
kemudian bersentuhan, padahal belum ada ikatan pernikahan. Yang kedua, mengenai Madinah tadi itu, Madinah itu adalah sosok santri yang soleha dan istimewa. Soleha karena akhlak dan ibadahnya, istimewa karena kepintaran dan kecerdasannya. Tapi begini Mas Habibi, antum jangan terburu-buru dulu, karena Madinah saat ini sedang fokus menghafalkan Al-Quran dan persiapan ujian kelulusan. Selain itu, Madinah masih punya cita-cita ingin melanjutkan studinya ke luar negeri, yaitu ke Yaman. Jadi antum mesti bersabar sebentar, gak lama kok, paling cuma 2 tahun. Astagfirullah, 2 tahun Gus. Masalahnya saya dengar dia akan dijodohkan sama anak orang kaya di desanya. Kalau saya nunggu 2 tahun, nanti keduluan orang lain Gus. Ya, kalau kamu nggak mau nunggu, biar aku saja yang menunggu. Kalau untuk Madinah, jangankan 2 tahun, 5 tahun aku siap nunggu. Yang benar aja kamu. Tolong Gus, saya ingin menikah dengan Madinah. Baiklah, saya akan bantu Mas Habibi. Fa'idha azamta fatawakkal 'ala Allah. Serahkan semuanya kepada Allah. Semua sudah ada ketentuan di atas sana. Kalau Allah sudah mentakdirkan Mas Habibi berjodoh dengan Madinah, maka itulah yang akan terjadi. Hei, kamu tahu gosip tentang Madinah? Oh ya, mimpi Habibi itu ya? Iya, kamu tahu nggak? Enggak, aku nggak tahu apaan sih. Kok kan sedap? Kamu kok kudet banget? Aku nggak tahu. Hei, itu Madinah, itu Madinah. Hei Madinah, gimana kabar kamu sama Habibi? Maksudmu, Habibi siapa? Madinah, kamu itu jangan sok suci, jangan munafik. Kalau kamu nggak ada hubungan apa-apa dengan Habibi, gak mungkin sampai terbawa dalam mimpi, ya kan? Kamu kok bisa tahu? Alfia gitu loh. Gak kok, mungkin itu cuma bunga tidur saja. Udahlah Madinah, mending jujur saja. Lagian gak apa-apa kok kalau kamu pacaran sama Habibi, tapi pacaran secara islami dan tidak melebihi batas. Kalau melebihi batas, ya tinggal balik arah aja. Ih, kamu kok gak pinter-pinter sih? Kalian sok tahu ya, sotoy deh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tadi Ustazah dengar-dengar ada yang bilang tentang pacaran islami ya? Ya Ustazah, Dewi menyarankan Madinah berpacaran secara islami. Pacaran itu bukan ajaran Islam, sehingga tidak ada istilah pacaran yang islami. Yang ada adalah ta'aruf. Itu pun bagi orang-orang yang sudah siap untuk menikah. Dan bukan dengan cara pacaran tadi. Dewi, Nadifah, dan Alfia, ingat, kalian ini santri. Buang jauh-jauh pikirannya nggak benar seperti itu. Dan untuk Madinah, kamu pelajari surah An-Nur ayat 26 dan jadikan ia sebagai pegangan hidup kamu ya. Nah, Ustazah, syukron.